Haleluya, puji Tuhan. Saya Rina Tirsamantiri, mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius 11 ayat 28, berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sedikit latar belakang dari kitab Matius ini. Kitab ini ditulis oleh kitab Matius yang adalah pemungut cukai yang dikenal dengan sebutan Lewi. Kitab ini ditulis untuk orang-orang Yahudi dengan tujuan penulisan yaitu untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah sesuai dengan nubuat dalam Perjanjian Lama. Yang pada saat itu situasi dan kondisi pada abad pertama terjadi ketegangan orang-orang Yahudi yang belum menerima Yesus sebagai Mesias dan orang-orang Kristen yang baru muncul setelah kebangkitan Yesus. Nah, kitab ini ditulis sekitar tahun 60 Masehi atau 70 sampai 90 Masehi. Pada periode ini terjadi ketegangan politik antara pemerintahan politikus dan rakyat Yahudi yang pada akhirnya memuncak dengan penghancuran Bait Suci. Secara ekonomi, Palestina mengalami kesulitan dengan pajak yang tinggi dan ketimpangan ekonomi yang besar antara Romawi dan rakyat biasa. Dan Injil Matius banyak mengandung unsur Yahudi dan berupaya menjelaskan misi Yesus sebagai Mesias yang sesuai dengan nubuat Yahudi yang menunjukkan latar belakang keagamaan yang kuat dan keterkaitan erat dengan tradisi Yahudi. Nah, bahasa yang digunakan dalam Injil Matius dalam bahasa Yunani menandakan bahwa penerimaan teks ini adalah komunitas yang mengerti bahasa Yunani yang mencerminkan budaya kosmopolitas Antioquia, di mana berbagai etnis dan budaya bersampar. Komunitas hidup dalam suasana sosial dan beragam. Dari Matius 11 ayat 28, saya tertarik dengan kata berbeban berat yang dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata being burdened, berasal dari bahasa asli yaitu portizo. Jika menggunakan analisis leksikal, kata portizo ini memiliki arti memuat, membebani, dan dibebani. Jadi dapat disimpulkan satu bahasa bahwa kata beban berat memiliki makna sebuah barang atau apapun yang kita angkat. Artinya Alkitab membawa saya untuk kita harus tetap kuat dalam menghadapi proses yang diberikan. Sedangkan dalam panggilan gramatikal, kata ini sebagai objek jamak menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan sebuah kata kerja. Secara lebih spesifik, bentuk ini termasuk dalam tense perfect yang berarti tindakan atau kejadian yang dimaksud sudah selesai dilakukan, namun hasil atau dampaknya masih terasa hingga saat ini. Kata kerja ini juga berada dalam bentuk participle, yaitu bentuk yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kata kerja yang bertindak sebagai kata sifat atau bagian dari struktur tata bahasa yang lebih kompleks. Suara atau voice-nya bisa berupa middle atau pasif. Dalam voice middle, subjek melakukan tindakan yang juga berdampak dalam dirinya sendiri. Sedangkan dalam voice pasif, subjek menerima tindakan dari orang lain. Selain itu, kata ini berada dalam kasus vokatif yang digunakan untuk memanggil atau menyapa seorang secara langsung. Secara gramatikal, kata ini memiliki gender maskulin, menunjukkan bahwa kata tersebut merujuk pada laki-laki. Bentuknya juga
Plural artinya kata tersebut mengacu pada lebih dari satu orang atau benda. Dengan begitu seluruh informasi yang menunjukkan bahwa kita sedang membicarakan sebuah kata kerja dalam bentuk perfect participle yang bersuara middle atau pasif digunakan untuk menyapa lebih dari satu laki-laki. Jadi dapat saya simpulkan kata berbeban berat memiliki makna bahwa kita harus tetap kuat dalam menjalani hidup kita. Kata gramatikal merupakan perintah yang aktif yang harus dilakukan. Kesimpulan, Injil Matius ditulis bukan hanya untuk orang Yahudi yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, tapi pesan dari kabar sukacita ini adalah untuk semua orang. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.